Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputro Vela Dermayanti, nomor absen 26, kelas 9I. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Selamat menonton! Adapun pengertian dari P3K yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Pertolongan ini bersifat mampu mengurangi bahaya lebih besar yang dapat ditimbulkan dari adanya kecelakaan tersebut. Adapun tujuan P3K yaitu 1. Menyelamatkan nyawa. Kedua, mengurangi penderitaan korban seperti rasa nyeri. Ketiga, mencegah penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan. Keempat, mempertahankan daya tahan tubuh korban. Kelima, menunjang proses penyembuhan. Dan keenam, mencari pertolongan lebih lanjut. Baik, adapun peralatan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan dan cara penggunaannya yaitu sebagai berikut. Peralatan P3K terdiri dari 1. Kasa steril. Kasa steril berbentuk kain tipis dan lembut yang biasanya digunakan untuk membalut luka. Kedua, ada plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup luka agar tidak terlepas. Ketiga, ada plester obat. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka-luka yang telah dibersihkan. Keempat, ada kapas. Kapas biasanya digunakan untuk membersihkan luka ataupun dalam mengoleskan obat. Kelima, ada gunting. Gunting digunakan untuk memotong peralatan-peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan seperti perban ataupun plester. Gunting yang digunakan biasanya gunting perban anti karat. Dan keenam, ada lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka-luka tertentu agar terlihat lebih jelas. Baik, saya akan menjelaskan obat-obat apa saja yang digunakan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan. Obat-obat pada P3K dibagi menjadi 3 jenis, antara lain 1. Obat luka ringan, kedua, obat pembersih luka, dan ketiga, obat luka bakar. Obat luka ringan. Jenis obat yang digunakan yaitu berupa obat merah ataupun betadine. Cara penggunaannya, terlebih dahulu kita bersihkan luka menggunakan air ataupun obat pembersih luka, lalu kita oleskan obat tersebut pada luka. Kegunaannya yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka yang biasanya berupa sayatan karena terkena benda tajam, dan juga untuk menghindari dari kotoran yang menyebabkan infeksi. Obat pencuci luka. Jenis obat yang digunakan biasanya berupa Rivanol, alkohol 70%, dan Burwater atau larutan borik. Cara penggunaannya yaitu bersihkan luka terlebih dahulu agar benar-benar steril, lalu oleskan obat pada luka. Adapun kegunaannya yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka sayatan yang diakibatkan oleh benda tajam, dan juga untuk menghindari dari kotoran agar tidak terinfeksi. Obat luka bakar. Jenis obat yang biasanya digunakan yaitu berupa bioplasenton, salep minyak ikan, dan lidah buaya. Cara penggunaannya, bersihkan luka terlebih dahulu dengan obat pencuci luka agar benar-benar bersih dan steril. Kemudian, oleskan obat pada luka. Apabila menggunakan lidah buaya, potong pangkal daun lidah buaya, kemudian diamkan sampai lendir keluar. Setelah itu, oleskan lendir pada bagian yang terluka secara merata dan dengan sesering mungkin.
Kegunaannya yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka bakar. Darahan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah. Darah dapat ditemukan pada organ tubuh dan pembuluh darah. Apabila organ tubuh atau pembuluh darah mengalami kerusakan, darah dapat mengalir dengan bebas di dalam atau di luar tubuh. Menekan dengan pembalut tekan. Cara melakukannya, di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan vena dan pendarahan yang tidak berat dapat dihentikan dengan cara tersebut. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga dipergunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, tangan atau kaki harus diangkat ke atas. Menekan dari atas tempat tekanan. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan setelah 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. Menahan pendarahan dengan tourniquet. Menahan pendarahan dengan tourniquet hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali, karena penggunaan tourniquet ada bahayanya. Jika penolong menggunakan tourniquet, ia harus segera diberitahukan kepada dokter bahwa ia menggunakan tourniquet. Luka adalah terputusnya kontinuitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera atau pembedahan. Luka ini bisa diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomis, sifat, proses penyembuhan, dan lama penyembuhan. Adapun beberapa jenis-jenis luka yaitu luka memar, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, serta luka bakar. Adapun dasar-dasar pertolongan dalam luka antara lain: 1. Hentikan pendarahan. 2. Tinggikan anggota badan yang terluka. 3. Ulas luka dengan mercurochrome 2%. 4. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. 5. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. 6. Gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita. Misal, luka bakar dengan menggunakan lidah buaya, luka memar dengan menggunakan daun jambu biji, dan sebagainya.